Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melakukan penanaman, kita pastikan lubang dulu sesuai standar. Ini lebarnya 60 kali 60 persegi, kedalaman itu paling tidak 40 cm. Setelah itu kita pastikan dulu ukurannya sudah pasti, kita persiapkan bahan-bahan peralatan. Yang pertama adalah pupuk dasarnya, itu ada dolomit, ada rock fosfat, ada SP36, ada kohe. Kohe itu kotoran hewan ya. Kita siapkan dulu. Yang kedua, pisau cutter, kawat bendrat ya, tali rafia, gunting, dan seng talang Pak ya. Itu peralatan kita sudah siapkan. Yang pertama, bagaimana cara kita memulainya. Sebelum kita memulai, kita tabur dulu dengan pupuk yang namanya pupuk dolomit ya. Kita campur pupuk dolomit kurang lebih sekitar 200 ya. Setelah itu kalau tidak ada rock fosfat, kita kasih SP36. Ini pupuk dasarnya ya, pupuk dasarnya. Kalau ada tambahan namanya kohe, pupuk kompos Pak ya, pupuk kompos ini. Tapi kalau menggunakan pupuk kandang kambing itu harus yang sudah difermentasi ya. Secukupnya saja ya, secukupnya saja. Setelah itu kita lakukan adukan Pak. Ini kita tidak boleh langsung bibit masuk di atas pupuk, harus kita campur dulu. Cara nimbunnya itu harus disesuaikan dengan ketinggian polybag. Contohnya gini Pak ya. Nah, ini berarti kita kurang tinggi. Timbun lagi Pak ya. Ini diusahakan, contohnya seperti ini diusahakan tidak boleh masuk di dalam lubang. Harus tanah murni ya. Posisinya bibit ini tidak boleh polybag ini selalu ada di dalam. Harus dikeluarkan. Kadang-kadang ditemukan petani biar enak langsung aja blek ditimbun ya. Bagaimana cara membukanya? Sebelum membuka ini, kita usahakan bibit ini diikat tali rafia. Jangan menggunakan ikat yang kuat. Posisi sebelum ditanam, posisi bibit sudah harus seperti ini. Nanti apa tujuannya? Sambil kita lihat bagaimana enaknya kalau diikat dulu. Cara membuka polybagnya yang benar. Tidak boleh membuka polybag itu langsung seperti ini Pak. Tidak boleh. Jadi caranya membuka, diiris 3/4 lingkaran. Contohnya ini Pak ya. Ini kan masih ada 1/4 yang tertinggal. Kita cek dulu Pak, betul enggak? Kalau sudah betul, sudah terbuka seperti ini, kita tutup kembali. Nah, artinya tanah yang ada di dalam ini itu tidak boleh keluar ya. Kita membukanya pada saat kita memasukkan ya. Set 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 ya. Pada saat begini, lihat posisi ininya Pak. Lihat posisi ini harus datar, tidak boleh tenggelam ya. Setelah itu, setelah pada posisi di tengah lubang, kita tinggal ngangkat ini Pak. Ini yang pertama. Ada juga cara yang kedua, kalau medianya terlalu pasir yang mudah pecah, sebelum diangkat kita uruk dulu. Ini saya ambil contoh Pak ya, saya masukkan dulu. Kalau posisi medianya terlalu pasir, kalau diangkat dia mesti pecah. Untuk menghindari pecah, kita uruk dulu Pak, separuh Pak. Kalau sudah begini, ini sedikit tertahan media, tinggal angkat aja Pak. Nah, ini tujuannya memang kelihatan sepele Pak. Kenapa ini tidak boleh berhambur? Karena pupuk organik yang ada di dalam polybag ini tidak hilang ya. Setelah itu kita rapikan, pastikan leher akar ini tidak tenggelam. Yang dikatakan leher akar itu ini Pak, tidak terlalu masuk di dalam timbunan ya. Setelah ini rata Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ini jangan dibiarkan, tetap dipadatkan dengan menggunakan ini ya.
ya. Oke, cara menginjaknya juga harus hati-hati. Kita jangan sampai menginjak yang ada di sini dan di dekat leher, ya. Jadi harus menginjak yang ini, ya. Setelah itu, kalau sudah ini kan turun, Pak, ditambahin lagi, Pak. Ini tidak boleh ada gendong, Pak, ya. Kalau hujan dia ngandung air jadi bacek, ya. Kalau kondisi Bapak yakin, kondisi kebun Bapak yakin bahwa itu bebas dari hama tikus dan landak tanpa ada perlakuan lain. Tapi kalau kondisi kebun Bapak meragukan, ada tikus, ada landak, maka kita harus antisipasi, ya. Antisipasinya dengan ini. Seng talang, Pak, ya. Nah, ini maksudnya tadi kalau diikat dulu kan enak, Pak. Nah, bentuknya ini menyesuaikan kondisi batangnya. Kalau batangnya di bawah besar, maka bentuknya tidak harus melingkar sempurna. Menyesuaikan aja, Pak, ya. Nah, ini harus diikat dua, Pak. Nah, ini posisinya, Pak, ya. Tidak boleh terbuka. Kalau di tempat Bapak rawan tikus dan landak. Ini untuk antisipasi ini, Pak. Kenapa di atas itu saya harus menggunakan tali rafia yang mudah lapuk? Ini kan tidak lama pasti. Nah, ini, Pak. Ini maksudnya biar kita mudah pelaksanaannya. Yang kedua, menghindarin angin. Kadang-kadang begini, ya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada turus, misalkan ada turus seperti ini, memastikan kalau kita nyuruh orang, ya Pak, ya. Ini posisi turusnya harus ada di sini. Semua plastik, semua apa harus gini kan. Supaya kita tidak diakalin orang, Bu. Kadang-kadang kalau kita nyuruh orang, biar cepat sudah polybagnya aja dimasukkan, dingin diuruk. Ini bukti kalau polybag yang ada di tanaman itu sudah terbuka, ya. Kalau tidak diginikan, wah sudah saya bukain semua itu polybagnya. Yang namanya manusia, Pak, ya. Borongan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini teknologi terbaru, bukan juga yang terbaik. Bagi saya juga bukan orang terbaik, tapi ingin berbagi kebaikan. Siapa tahu punya manfaat bagi banyak orang. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.